kembali lagi di Mojok Talkshow bersama saya Ferdiansyah dan tetap bersama Mas Alexandro, tamu spesial kita. Nah, kali ini kita akan bertanya bagaimana nih awalnya tercetus ide untuk membuat coffee shop ini Mas di tengah pandemi terutama. Oke, jadi jujur-jujuran aja nih. Oke, silakan ya, jujur aja. Ide pertama itu kita buat homestay. Homestay. Kita jauh banget dari kata coffee shop nih, bener-bener jauh. Iya. Homestay karena itu kan belum di pandemi kan, belum di pandemi. Terus kita bangunlah tempat ini, kita bangun dari awal, kita bangun. Tapi kok tercetus nih ide, kenapa nggak sekalian ngebuat coffee shop? Siapa tahu bisa nyediain orang yang di homestay itu mau ngopi paginya atau malamnya. Lalu tiba-tiba datanglah si pandemi ini, si pandemi datang, pupuslah ide kedua. Lalu putar otak. Kenapa sih nggak dijadiin aja lantai 1, lantai 2 coffee shop semua? Yang satunya buat di bar, yang duanya buat fokus nongkrong, orang nugas segala macam. Jadi ya itulah nggak sengaja sih Mas, tercetus ide ke full coffee shop gitu. Oh gitu, oke. Awalnya seperti itu ya, awalnya dari membuka apa namanya? Homestay, tapi karena terpukul oleh pandemi. Berbalik arah untuk membuka coffee shop. Oh gitu, oke. Nah selanjutnya. Kita Mas Andrew udah memilih untuk membuka coffee shop. Namun sebelum memilih membuka usaha coffee shop, namun kita kan sebelumnya tahu bahwa coffee shop ini banyak sekali yang berjamuran atau tumbuh berjamuran di daerah kita, di daerah Klaten dan juga Yogyakarta. Nah, itu mengapa sih Anda tetap melanjutkan untuk membuka bisnis coffee shop ini padahal di lain sisi sudah banyak tumbuh berjamuran coffee shop yang ada di daerah kita. Oke, jadi gini, menurut saya nih Mas, coffee shop emang menjamur di mana-mana. Kalian pun keluar rumah dikit, jalan dikit, sekarang udah nemu coffee shop. Nah, tapi menurut saya satu coffee shop dengan yang lainnya itu berbeda. Mereka satu sama lain pasti punya konsep yang berbeda dan menu yang disajikan pun berbeda, fokus mereka berbeda. Ciri khas lah. Ciri khas masing-masing. Nah, itu mungkin apa ya yang membuat saya beda itu di sini konsep yang saya bawa sih. Konsep yang saya bawa itu saya membawa konsep natural. Kalian buat kalian nih yang bosen dengan konsep-konsep yang gitu-gitu aja, entah cuman bangunan aja atau dengan main lightning, tapi di sini saya membawa konsep yang kalian tuh nongkrong, kalian tuh bisa lihat pemandangan full sawah, full gunung, dan itu yang mungkin apa ya, yang belum kalian bisa dapetin di daerah kota lah kayak gitu, yang jarang-jarang banget bisa kalian dapetin di daerah kota kayak gitu. Berarti yang menjual di coffee shop Anda atau coffee shop Teman Lala ini, selain kopi yang bervariasi dan juga apa namanya tempat yang cozy, yang menyenangkan, tapi juga menjual view yang ada di sekitar coffee shop ini ya. Menjual suasana. Seperti di selatan ada sawah, gunung, di utara ada gunung, dan di dekatnya lagi ada candi. Diapit 2 candi. Spesial banget ini apa namanya coffee shop yang ada di daerah Klaten ini, di Kopi Teman Lelah. Nah, Mas Andrew, di kedai ini menu apa saja sih yang kalian tawarkan untuk para pengunjung yang datang? Jadi basic dari basic ya. Menu yang ditawarin di coffee shop itu tentu saja kopi. Tapi nggak melulu soal kopi itu. Di sini kita menjual beberapa varian. Mungkin berbebangsaan flavor latte seperti kopi susu hazelnut, kopi susu aren, kopi susu tiramisu. Dan juga kita nggak mau kalah di manual brew. Manual brew seperti V60, Aeropress, French press, kita juga jual di sini. Dengan juga kita memakai beans yang grade tertinggi. Kita pakai specialty beans. Special beans. Iya, special beans. Baik. Menarik sih apa yang dijelaskan Mas Andrew mengenai menu-menu itu. Tapi di kedai ini mana sih menu yang paling disukai, digemari oleh banyak pelanggan yang datang kemari? Jadi buat menu yang paling digemari di sini paling kenceng itu tetap di jalur kopi susu. Kopi susu ya? Yes, kopi susu tuh di jalurnya paling kenceng sendiri. Itu belum ada yang bisa ngalahin kopi susu di sini. Mungkin kalau untuk urusan kopi yang kedua itu ada di manual brew. Manual brew sih di sini masarnya cukup kenceng. Dan buat apa ya, teman-teman yang mau nyoba manual brew yang beda, bisa lah datang ke sini. Ditambah dengan view yang ditawarkan di sini, bener. Tambah mantap abis lah. Apalagi datangnya sore-sore. Senja-senja. Indie banget. Oke, mantap. Nah, Mas Andrew,
kan ada nih yang berjamuran, kopi-kopi shop yang mana yang menjual kopi asli tanpa ada campuran, tapi juga ada kedai atau tempat nongkrong yang menjual berbagai varian minuman tapi kopinya yang sedikit. Nah, Anda lebih prefer kemana sih mengenai itu? Oke, jadi kalau jujur dari saya, dengan tagline coffee shop itu, saya menjual kopi itu yang pertama. Jalan saya tuh di kopi. Di kopi ya? Iya, karena passion saya sendiri di kopi. Dan kenapa saya buka coffee shop, bukan yang kayak kedai minuman segala macam. Dan fokus saya pun di kopi. Tapi nggak salah juga sih misalnya kalau mau ada kedai yang menggunakan nama coffee shop, tapi dia juga menjual minuman di lain kopi yang banyak. Oke, gitu. Itu it's okay aja sih. It's okay aja ya? Oke. Yang penting setiap usaha yang dibangun itu memiliki targetnya masing-masing lah ya. Memiliki keunikan masing-masing lah. Iya, dan juga mereka bersaing secara sehat. Yoi, bener banget. Oke. Baik. Oke, sejauh selama pandemi ini, kendala apa sih yang dihadapi usaha Anda? Oke. Jadi jujur aja Mas, kalau pandemi gini tuh banyak banget. Banyak banget ya? Banyak banget. Oke. Yang pertama itu mulai dari jam buka. Oke, jam buka. Jam buka kita nggak bisa kayak seluas sebelum pandemi kan. Pasti kita dibatasi. Makanya di sini saya paling mentok tuh jam 11. Jam 11. Jam 11, tapi kalau buat malam minggu sama hari minggu kita tambahin extend setengah jam lah. Setengah jam lah ya. Mungkin kendalanya sedikit di situ sih. Sedikit di situ. Oke. Jika kita melihat bagaimana kedai coffee shop yang banyak menjamur di daerah kita, banyak sekali saingan-saingan yang sangat-sangat terlihat lah. Saran Mas Andrew nih untuk para kaula muda, untuk bagaimana sih caranya untuk membuat strategi dalam usahanya membuka coffee shop? Oke, jadi yang pertama nasihat dari saya, kalian tuh kalau misalnya mau terjun ke dunia kopi, konsisten. Baik. Kalian sekalinya masuk ke kopi, kalau kalian nggak konsisten, itu udah nyelewengnya jauh. Yes. Terus fokus sama hal yang dikerjakan. Baik. Sama turutin apa kemauan kalian di bidang kopi itu. Misalnya kalian mau fokusnya ke manual brew, kalian bisa bikin kedai full manual brew, itu bisa banget. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke hal-hal yang sedikit intim lah, yaitu omset dan juga profit ya, lebih tepatnya ke omsetnya selama dia membangun bisnis ini. Jadi berapa nih omsetnya setelah Anda mendirikan kopi teman lain ini per bulannya aja deh. Silahkan dijawab. Aduh. Gusar ini. Cukup buat makan. Oke. Cukup buat makan 1 RT. Enggak ya. Diamin. Amin. Tapi untuk untuk makan cukup lah ya, untuk makan. Makan cukup. Satu keluarga cukup? Cukup, mantap. Oke. Baik, untuk segmen 2 ini sudah kita ulik secara menyeluruh, dan kini kita masuk ke tanya jawab nih Mas. Jadi sebelum kita ke sini, kita udah posting di IG kami mengenai pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ingin disampaikan oleh para pengguna Instagram untuk ditanyakan kepada Mas Andrew. Baik, untuk yang pertama, kita sudah mendapat atau menampung pertanyaan dari saudara @Rudi Kurniawan. Yaitu pertanyaannya adalah, dapat ilmu dari mana sih Mas bisa memulai dan mengelola bisnis kopi ini sehingga bisa tumbuh seperti saat ini? Saya sendiri terjun di dunia kopi itu 2018. 2018. 2018 terjun di dunia kopi. Pertama ya ngopi-ngopi biasa lah. Nggak tahu apa itu alat-alat ini, alat-alat itu, nggak tahu jenis-jenis kopi. Tapi setelah saya dalemin lagi, saya ngulik-ngulik, main-main ke satu coffee shop dan lainnya. Akhirnya memberanikan diri buat tanya-tanya. Tanya-tanya, Mas, ini kenapa sih kok kopinya bisa gini? Kan basic saya pertama tahu tuh kopi pahit. Tapi sedangkan setelah saya terjun lebih dalam lagi, itu kayak kopi punya banyak spektrum rasa di dalamnya. Terus dari satu hal yang lain pun bisa diulik. Satu hal tuh banyak variabelnya. Dan itu yang membuat saya lebih tertarik lah buat masuk ke bagian itu. Baik. Dan itu juga kembali lagi ke si aktornya sendiri ya Mas? Yes. Yang mana harus memiliki cinta sendiri untuk mencintai
usaha yang akan diusungnya atau dibawanya tersebut. Betul. Jadi bagi teman-teman muda atau kaula muda di rumah harus memiliki kecintaan dulu sebelum kalian memutuskan untuk membangun sebuah usaha, terutama di coffee shop. Betul. Seperti itu. Baik, pertanyaan pertama sudah terjawab untuk Mas Rudi Kurniawan ya. Dan selanjutnya pertanyaan kedua dari saudara Yudhistira _Adi. Yang mana pertanyaannya adalah, tanya dong saran bagi kaula muda yang ingin memulai bisnis coffee shop untuk pengalaman pertama tuh gimana sih Mas? Oke, kalau saranku buat yang mau mulai, sama kayak pertama tadi, fokus, terus konsisten. Kalau kalian konsisten tuh gimana ya? Kalian tuh bakalan dapet jalannya di situ tuh. Terus mantepkan tuh passion kalian. Oke. Nah itu kalau misalnya kalian, katakanlah kalian ragu nih mau buka, kalian bisa kok ngelowong di salah satu coffee shop dulu. Di situ kalian malah bisa nambah-nambah ilmu, tanya-tanya segala macam. Terus kalian bisa main-main tuh, terus semakin menumbuhkan minat lah. Passionnya semakin berkembang lagi. Oke. Terus kayak perbanyak relasi juga. Relasi. Yes, relasi itu gak sekedar kayak cuman teman-teman ngopi aja, tapi mulai dari kayak roster, terus pemilik kedai. Teman-teman kalian sendiri yang ngopi pun menurutku juga ngaruh banget sih. Gitu. Iya, soalnya itu jadi faktor pendukung banget loh buat kalian mau maju ke depannya. Oh gitu. Kayak gitu sih. Baik, jadi bisa dikatakan kalaupun belum memiliki kemampuan dalam dunia perkopian, lebih baik mencoba dulu menjadi karyawan atau staf di beberapa coffee shop yang sudah ada. Kalau enggak main-main dulu aja lah. Tanya-tanya, ngulik-ngulik dikit. Jadi selain mencari ilmu, toh juga mendapatkan bayaran kan? Yes, dan bayaran tersebut juga bisa digunakan untuk modal awal membangun bisnis. Bener banget. Oke. Nah, baik, untuk semua pertanyaan sudah terjawab. Setelah ini kita akan melanjutkan ke segmen yang seru nih, yang pastinya akan menarik perhatian kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mojok Talk Show. Keluarga Chandra. Nyari apa? Hah? Cari pakai mulut, bukan pakai mata. Sampo anti ketombe dengan perlindungan 48 jam. Bisa tebak? Head and shoulder. Hot and saddle. Head and solider. Head and shoulders. Netizen membuktikan. Iya, semuanya benar. Move on ke Head and Shoulders. 5 kali lebih dahsyat ketombe basah dan apek kelar. Mau juga? Minta sama abang warungnya dong. Minta Head and Shoulders sama abang warungnya ya. Move on ke Head and Shoulders. Saudara itu yang mau relain hatinya buat si dia. Yang mau kasih tempat sama yang makan tempat. Yang mau susah walau sibuk ngunyah. Yang gak kenal nama tapi ikutan ketawa. Yang beda kepercayaan tapi duduk semeja. Yang beda cara makannya walau sama menunya. Di meja-meja itu, kami jadi saksi. Apapun makanannya, siapapun kita, semua diterima apa adanya. Dan itulah arti saudara sebenarnya.